يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 263, 11 Rabiul Awal 1444 Hijriah atau 7 Oktober 2022 Masehi, dengan judul Meneladani Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Setiap memasuki bulan Rabiul Awal, suasana kerinduan umat Islam kepada sosok baginda Nabi Muhammad SAW semakin terasa. Maulid Nabi SAW diperingati, sholawat atas beliau bergema di pelosok kota dan desa. Tablik-tablik akbar banyak digelar. Semua itu semata-mata karena kebahagiaan dan kecintaan umat kepada Rasulullah SAW, selain untuk mengingatkan umat akan kemuliaan beliau. Wajib meneladani Nabi SAW. Pujian atas kemuliaan pribadi Rasulullah SAW telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami telah meninggikan bagimu sebutan namamu. Terjemah Quran Surat Al-Insyirah ayat 4. Syed Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas. Kami telah meninggikan sebutan namamu di alam yang tinggi. Kami telah meninggikan sebutan namamu di muka bumi. Kami telah meninggikan sebutan namamu di alam semesta ini. Kami meninggikannya setiap kali bibir manusia mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di atas itu tidak ada lagi kedudukan setinggi itu. Ini adalah kedudukan yang hanya dimiliki Rasulullah SAW. Tiada seorang manusia pun selain beliau yang memiliki kedudukan tersebut di seluruh jagat ini. Rasulullah SAW adalah satu-satunya pribadi yang wajib diteladani dalam semua hal. Sebagai ahli ibadah, sosok yang berakhlak mulia, suami yang lembut, ayah dan kakek teladan, panglima perang, juga sebagai kepala negara terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta banyak mengingat Allah. Terjemah Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Setiap muslim juga wajib taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh jawaban kaum mukmin itu jika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum di antara mereka ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Terjemah Quran Surat An-Nur ayat 51. Keteladanan dalam kepemimpinan. Di antara keteladanan Nabi SAW yang wajib ditiru adalah kepemimpinan beliau atas umat manusia. Rasulullah SAW bukan sekedar pemimpin spiritual tanpa kekuasaan seperti Paus di Vatikan, tetapi juga kepala negara Islam pertama. Rasulullah SAW menyusun piagam Madinah. Beliau mengangkat para wali atau gubernur dan hakim. Beliau memimpin dan mengirim pasukan serta mengangkat para komandan perang. Beliau mengatur perekonomian. Beliau pun mengirim para utusan untuk menyampaikan dakwah Islam ke berbagai kabilah, termasuk ke Kekaisaran Romawi dan Persia. Rasulullah SAW adalah pemimpin negara yang sukses. Saat beliau wafat, luas kekuasaan Islam telah meliputi seluruh jazirah Arab. Jumlah pengikutnya terus bertambah. Pengaruh agama Islam yang beliau bawa juga terus menyebar. Tidak aneh jika kepemimpinan Rasulullah SAW mengundang pujian dari berbagai cendekiawan dan orientalis. Di antaranya dari Dr. Zuhaimer, orientalis Kanada, dalam bukunya Timur dan Tradisinya. Dia mengatakan, tidak diragukan lagi bahwa Muhammad adalah pemimpin agama terbesar. Bisa juga dikatakan bahwa dia adalah seorang reformis, mumpuni, fasih, pemberani, dan pemikir yang agung. Inilah sejumlah karakter kepemimpinan Nabi SAW.
Pertama, Nabi SAW menerapkan syariah Islam secara total. Tidak ada satupun perintah atau larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beliau abaikan. Setiap kali turun hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, seketika hukum itu beliau berlakukan di tengah-tengah umat tanpa menunda atau mengurangi pelaksanaannya. Nabi SAW tidak pernah menerapkan selain syariah Islam dalam menjalankan pemerintahannya. Beliau pun tidak pernah berkompromi dalam menerapkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka sesuai dengan apa yang telah Allah turunkan, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah engkau terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan engkau dari sebagian wahyu yang telah Allah turunkan kepadamu. Terjemah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 49. Kedua, Rasulullah SAW memberlakukan hukum secara adil. Tidak ada privilege atau keistimewaan hukum walaupun terhadap keluarga beliau sendiri. Beliau tak akan segan menjatuhkan sanksi pidana walau terhadap putri kesayangannya sendiri, Fatimah radhiyallahu anha. Sebagaimana sabda beliau, "Demi Allah, sungguh andai Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Keadilan inilah yang menjamin tegaknya pemerintahan dan hukum di tengah masyarakat. Kepercayaan rakyat kepada supremasi hukum menjadi kokoh karena pemerintah memberlakukan hukum kepada siapa saja yang bersalah tanpa kecuali. Bandingkan dengan kondisi sekarang, jika yang terjerat hukum adalah kerabat, kolega, atau tim sukses penguasa, maka hukum mendadak lumpuh. Ketiga, Rasulullah SAW senantiasa memperhatikan dan melayani kepentingan rakyat. Beliau misalnya memerintahkan Baitul Mal untuk melunasi utang-utang kaum fakir miskin. Inilah pendapat yang disampaikan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya yang menjelaskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Nabi itu lebih utama bagi kaum mukmin daripada mereka sendiri." Terjemah Quran Surat Al-Ahzab ayat 6. Inilah petunjuk Nabi SAW dalam kepemimpinan. "Aku lebih berhak atas kaum mukmin daripada diri mereka sendiri. Karena itu siapa saja yang meninggal dalam keadaan memiliki utang, maka akulah yang akan melunasi utangnya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi SAW juga memberikan pekerjaan untuk rakyatnya. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa beliau pernah membantu seorang lelaki dengan cara menggadaikan barang-barang beliau sehingga terjual 2 dirham. 1 dirham digunakan untuk nafkah keluarga lelaki tersebut, 1 dirham lagi ia belikan kapak untuk mencari kayu, sehingga ia bisa mendapatkan keuntungan 10 dirham untuk keluarganya. Keempat, Rasulullah SAW menjaga ketertiban masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran seperti kecurangan dalam perdagangan, konflik, dan tindak kriminal lainnya. Nabi SAW pernah mendapati seorang pedagang yang mencampur makanan yang kering dan basah akibat terkena air hujan. Beliau memerintahkan pedagang tersebut untuk meletakkan makanan basah itu di tempat yang mudah terlihat orang. Beliau lalu menegur dia, "Siapa saja yang menipu, maka dia bukan dari golonganku." Hadis riwayat Muslim. Kelima, Rasulullah SAW memimpin pengadilan dan mengatur tata tertib pengadilan bagi para hakim. Dengan itu pengadilan dapat berjalan dengan adil tanpa menzalimi siapapun. Beliau bersabda, "Andai setiap orang diberi sesuai dengan tuduhan atau dakwaan mereka, tentu akan ada orang-orang yang mudah menuntut harta dan darah suatu kaum. Namun yang benar atas penuduh atau pendakwa, dan sumpah wajib atas orang yang melakukan tuduhan atau dakwaan." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Keenam, Rasulullah SAW memang memungut jizyah dari kaum kafir ahlu zimmah dan memberlakukan sejumlah hukum syariah atas mereka. Namun beliau pun melindungi mereka dari tindak kezaliman. Beliau juga membebaskan mereka untuk menjalankan ibadah, makan minum, pernikahan sesuai agama mereka. Beliau bersabda, "Ingatlah, siapa saja yang menzalimi, merendahkan, dan membebani seorang kafir muwahhid melebihi kemampuannya atau mengambil sesuatu dari dirinya tanpa keridhoannya, maka aku akan menjadi lawannya pada hari kiamat." Hadis riwayat Abu Daud. Ketujuh, Nabi SAW melindungi Islam dan kaum muslim dari setiap gangguan. Beliau memerangi dan mengusir Yahudi Bani Qunaiqah. Pasalnya, mereka melecehkan kehormatan seorang muslimah dan membunuh seorang pedagang muslim. Rasulullah SAW juga mengusir Yahudi Bani Quraisyah, sebabnya mereka bersekongkol dengan kaum musyrik Quraisy menyerang kaum muslim. Hal itu telah melanggar perjanjian damai bersama. Kedelapan, Rasulullah SAW mengutus sejumlah delegasi ke berbagai kabilah, kerajaan, dan kekaisaran untuk mendakwahkan Islam kepada mereka. Beliau pun memimpin jihad dalam rangka menyebarkan Islam atau mengirim saraya atau pasukan yang dipimpin para sahabat untuk berjihad. Khotimah,
Demikianlah kepemimpinan Rasulullah SAW yang seharusnya diteladani umat pada hari ini. Kepemimpinan beliau berdasarkan akidah Islam, tidak lain untuk menegakkan hukum-hukum Allah dan menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Bukan kepemimpinan sekuler yang mengabaikan hukum Islam dan tunduk pada konsep politik tres politika atau demokrasi. Apalagi ternyata dipakai untuk keuntungan oligarki, bukan untuk kemuliaan Islam dan umatnya. Wallahu a'lam bishawab. 做你的